Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, anak-anak kita masuk pada materi pembelajaran subtema yang kedua, yaitu pengalaman bersama teman. Nah, di sini Nina mempunyai banyak sekali teman-teman. Nina mempunyai teman di sekolah, bisa dilihat ya gambarnya. Dan juga Nina mempunyai teman di rumah. Mereka belajar dan bermain bersama. Pokoknya senang deh punya teman di sekolah dan juga di rumah. Dan juga Nina mempunyai pengalaman yang berkesan bersama dengan teman-temannya. Nah, bisa dilihat ya, Nina sedang berkemah dengan temannya dan juga kedua orang tuanya. Sangat mengasihkan ya anak-anak. Oke, sekarang kita masuk pada pembelajaran pertama. Bagian dari pembelajaran pertama ini ada 3. Yang pertama yaitu menirukan gerak tumbuhan. Yang kedua, menyebutkan aturan bermain. Yang ketiga, mengungkapkan permintaan maaf. Nah, kita masuk yang pertama ya anak-anak. Yang pertama yaitu menirukan gerak tumbuhan. Anak-anak bisa lihat ya gambar dari menirukan gerak tumbuhan ini. Nah, gerak tumbuhan apa yang bisa kita tiru? Banyak sekali anak-anak. Bisa meniru pohon, bisa meniru gerak bunga ditiup angin, dan masih banyak lagi. Nah, dilihat dari gerak yang pertama ini, yaitu tumbuhan rendah. Dilihat dia melebarkan kakinya supaya terlihat lebih rendah. Nah, anak-anak juga bisa mengikuti gerakan yang ada di gambar ini anak-anak supaya berlatih menirukan gerak tumbuhan. Tangannya juga diletakkan di belakang, kemudian kakinya dilekukan supaya terlihat rendah. Itu menandakan bahwa tumbuhan rendah. Nah, lalu yang kedua yang berada di tengah, di atas ini yaitu tumbuhan tinggi. Nah, tumbuhan tinggi ini dengan cara mengangkat kedua tangan ke atas supaya terlihat lebih tinggi. Artinya kita menirukan tumbuhan yang tinggi ya anak-anak. Kemudian yang ketiga yaitu bertangkai lebar. Nah, seperti halnya pohon, anak-anak kita bisa lihat mempunyai tangkai. Nah, tangkai itu ada yang lebar. Kemudian kita bisa menirukannya dengan cara membentangkan tangan dan merentangkan tangan ke kanan dan ke kiri supaya terlihat lebar. Kemudian yang keempat, tangkai berayun-ayun. Dilihat ya, dia mengayunkan tangannya ke bawah supaya terlihat seperti tangkai yang berayun-ayun. Lalu yang kelima, menjulang ditiup angin. Nah, ini bisa kita lakukan dengan memutar tangan supaya terlihat seperti tumbuhan yang kena atau tertiup angin. Seperti bunga ya anak-anak. Bunga ketika tertiup angin, dia akan bergoyang. Jika kita bisa menirukannya, kita bisa menirukan dengan cara memutar tangan seperti sedang bergoyang. Lalu yang terakhir itu menguncup. Nah, yang menguncup ini tangan di depan, kemudian bahunya dibawahkan supaya terlihat seperti menguncup ya anak-anak. Nah, dari keenam gerak tumbuhan ini anak-anak bisa lakukan, contohkan di rumah gerakannya supaya melatih juga otot-otot kalian agar dapat beraktivitas. Lalu di sini juga ada Nina dan Deli berlatih tari bunga matahari. Nah, ada juga nih tari bunga matahari. Nina dan Deli mempraktekannya. Nah, lihat gerakan tangan menutup seperti bunga masih kuncup. Ada juga
gerakan tangan mekar yang dilakukan dengan berdiri. Tangannya dilebarkan dengan posisi berdiri ya anak-anak, supaya terlihat mekar. Lalu gerakan tangan membuka seperti bunga masih mekar, dan juga gerakan tangan mekar ditiup angin ke samping, dan gerakan bunga mekar ditiup angin ke depan. Nah, Nina dan Deli contohnya ya anak-anak, kita bisa melihat bahwa dengan tari bunga matahari ini mereka melakukan seperti bunga matahari yang bisa menguncup, bisa mekar, bisa tertiup angin ke samping dan juga ke depan. Anak-anak juga bisa mempraktekannya di rumah ya. Nah, selanjutnya yang kedua, menyebutkan aturan bermain. Nah, anak-anak bisa dilihat ya di sini permainannya adalah petak umpet. Nah, aturannya yang jaga itu harus menutup mata, kemudian menghitung 1-10 sehingga teman-teman yang lain bisa bersembunyi. Jadi tidak boleh melihat ya di mana teman-temannya sembunyi. Itu adalah aturan bermain. Nah, di sini juga dilihat contohnya ya anak-anak. Nina, Lili, dan Deli itu bermain dengan gembira. Nah, ada aturan yang harus dipatuhi ketika bermain bersama. Lihat di gambar 2.4. Nah, Deli dan Nina dan juga Lili bermain bersama. 2.5. Mereka tidak berebut mainan. Lalu 2.6. Mereka merapikan mainan setelah bermain. Kemudian gambar 2.7. Bermain tidak lupa waktu. Nah, jadi aturan yang harus dipatuhi ketika mereka bermain adalah mainan yang mereka gunakan harus digunakan bersama-sama. Kemudian, mainan yang digunakan juga harus dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Nah, itu anak-anak. Lalu yang ketiga, mengungkapkan permintaan maaf. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ya contohnya. Nina mempunyai banyak teman. Nah, begitu juga dengan Tony. Tony juga mempunyai banyak teman. Tony senang bermain bola bersama teman-temannya. Mereka bermain bola setelah pulang sekolah. Bisa dilihat ya di gambarnya, Tony sedang bermain bola dengan teman-temannya setelah pulang sekolah. Nah, karena keasikan bermain bola, Tony akhirnya terlambat pulang ke rumah. Jadi, ini adalah percakapan Ibu Tony dan juga Tony. Kata Ibu Tony, "Mengapa kamu pulang terlambat, Nak?" Dijawab Tony, "Tony minta maaf, Bu. Tony bermain bola hingga lupa waktu." Dijawab ibunya lagi, "Baiklah nak, lain kali jangan diulangi lagi ya." Kemudian jawab Tony, "Iya Bu, Tony janji." Lalu jawab ibunya lagi, "Sekarang pergilah mandi, kemudian makan." Lalu apa yang dijawab Tony? "Baik Bu." Nah, anak-anak, dari diskusi atau percakapan Ibu Tony dan juga Tony, dilihat bahwa Tony meminta maaf kepada ibunya karena telah pulang terlambat ke rumah. Nah, jadi anak-anak, kita, ibu dan juga kalian yang ada di rumah juga harus meminta maaf apabila ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Lalu kita harus meminta maaf dengan tulus, jangan terpaksa. Karena permintaan tulus kita itu menandakan bahwa kita benar-benar meminta maaf. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak. Dari ketiga poin tersebut, semoga kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Nah, dan juga kalian bisa melihat di buku paket yang sudah Ibu berikan.